sebagaimana fitrahnya manusia dicipta hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kausa prima, yang tidak ada sebab yang lain kecuali hanya sebab karena dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu fitrah manusia semuanya begitu. Wa yulatu 'ala fitrah, manusia itu dilahirkan dalam fitrah. Fa bawahu hudani nasira majisanihi. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak manusia itu bisa menjadi Nasrani, Yahudi, Nasrani, Majusi. Sehingga kalau kemudian sekarang orang tidak memahami agama tauhid, itu berarti keluar dari fitrah manusia. Karena fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha, fitrah Allah itu yang masuk menyeruak, menyatu di dalam fitrahnya manusia. Dan itu pasti adanya, ya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah tersebut. Itu surah Ar-Rum ayat 31 dan 32 tadi. Attaqatta'u amruna wa ana rabbukum fattaqun, maka kepadakulah kalian hendaknya takut, serah diri, tawakal dan takwa. Fattaqun, bertakwalah kepadaku. Takun ni itu menunjuk kepada ninya itu, dan ni yang tersimpan di sana untuk disampaikan kepada manusia, kepada kita bahwa hanya pantas takut, takwa, menyandarkan diri dan minta perlindungan itu hanya kepada Allah SWT saja, ya. Adapun fattaqattu amran bainum subura, orang-orang yang memecah belah, ya, broken the religion among them into sect, memecah belah agama mereka menjadi beberapa sekte-sekte, menjadi beberapa golongan-golongan, kelompok-kelompok. Dan memang sebagaimana kita lihat sekarang, ya, kullu hizbin bima ladayhim farihun, each group rejoicing in what is with it as it is believed, yang mana mereka semuanya dengan penuh kebanggaan, penuh euforia, penuh pengakuan bahwa mereka lah di antara satu dengan yang lainnya yang paling benar sendiri-sendiri. Merasa bangga dengan keyakinan masing-masing, merasa yakin, bangga bahwa mereka lah yang mendapatkan satu kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bima ladayhim farihun, semuanya ngaku benar sendiri-sendiri. Dan Rasulullah pun sebenarnya sudah memberikan arahan kepada kita bahwa memang demikianlah kejadiannya nanti. Setiap jangka panjang ditinggalkan Nabi, Rasul, pasti mengalami kerusakan, dan kerusakan itu tidak jauh dari 100 tahun, bahkan mungkin kurang. Kalimat 100 mi'atin sanatin la yabqa mimman huwa 'ala dharil ardi yawma ahad. Dan kemudian disambung mi'ata sanatin itu la yabqa, maka disambung dengan mayyujadid itu. Kalimat 100 tahun itu sebagai gambaran yang secara definitifnya itu secara periodisasi manusia, ya, maksimum rata-rata misalnya 100 gitu. Jadi 100 itu sudah mengalami kerusakan dari generasi yang pertama. Fitrahnya manusia hanya pada saat
Ma min nabiyyin ba'atsallahu fi ummatin qabli illa kana lahu hawariyuna ya'khuduna bi sunnati bi amri. Di zaman Hawari, pada zamannya Nabi, dilanjutkan oleh Hawari orang yang tunduk patuh mengikuti ya'khuduna bi sunnati bi amri itu. Tsumma inna takhluf ba'dil khuluf. Kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Yaquluna ma la yaf'alun, yang ciri-ciri daripada kerusakan itu pandai berbicara tidak bekerja. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, bekerja tetapi tidak sesuai dengan perintah nabinya. Kelompok 3 juga berpisah belas. Nah, disitulah justru peluang bagi kita memenjahadahu biyadihi bahwa mu'min, memenjahadahu bilisanihi bahwa mu'min, memenjahadahu biqalbihi bahwa mu'min. Oleh sahabat dari karena iman hubatan harganya. Ya, punya iman kalau di hati kita nggak ada sama sekali mengatakan bahwa itu adalah sama. Fadharum fi ghamratim hatta biarkanlah mereka itu di dalam dari kesesatan yang sampai suatu waktu yang tidak ditentukan atau yang ditentukan. Waktu yang ditentukan karena gaib ya, jadi tidak sampai tertentu. Sampai waktu kapan tidak tahu. Alhamdulillah dari. So, fadharum fi ghamratim hattahin, maka biarkanlah mereka dalam kesesatan sampai waktu yang ditentukan. Semoga saja hatta ini tentukan itu sampai kemudian batas taubat, bukan kesesatannya sampai mati waktu hatta ini itu, sehingga bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hatta ini itu tergantung kepada kita. Bagaimana kita menyadari diri kalau saya ini salah, saya ini dosa, saya ini keliru, kami ini golongan kelompok yang tidak benar. Dan ketika melihat orang yang lain tidak salah, keliru atau tidak benar itu, mestinya kemudian bagaimana tugas kita untuk mengajak, menyelamatkan, menyayangi, memberi peringatan dengan penuh cinta kasih dengan syariat cara Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir qaumi fa innahum, itu jalannya Nabi. Memberikan pengampunan kepada orang yang salah. Karena tahu betul bahwa orang yang berhadapan-hadapan, orang yang sengaja mengambil peran bermusuhan, itu karena tidak tahu, maka mintalah ampunan untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk mereka, mintakan petunjuk kepada Allah bagi mereka yang menentang kepada kita. Sehingga doanya Allahumma firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika. Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa saudaraku. Wa adkhilna fi rahmatika. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu. Maksudnya apa? Kita menyadari betul bahwa manusia itu apes lemah. Jangan berpegangan bahwa saya ini pasti benarnya. Maka Allah maghfirli wa li akhi. Kalau saya yang salah, kami kelompok ini yang salah, maka ampunilah kesalahan kami ya Allah, wali akhi dan saudaraku juga. Karena kalau saudaraku yang salah, maka berikanlah kami ini benar seperti saudaraku. Kalau aku yang benar, saudaraku yang salah, maka berikanlah kesadaran dan petunjuk saudaraku seperti aku. Kalau kami kedua-duanya salah, tetap aja wa adkhilna fi rahmatika, masukkanlah ke dalam rahmat-Mu sehingga menjadi benar menurut petunjuk-Mu. Kedua-duanya salah atau kedua-duanya benar, yang jelas semoga wa adkhilna fi rahmatika. Tapi biasanya kalau di dalam semuanya benar pasti bersatu.
sebagaimana inna hadhihi ummatakum ummatan wahidah. Itu. Asabuna man numitu bimali wa banin, dan apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa itu dibiarkan begitu saja tanpa ujian, tanpa pertanggungjawab. Tidak, semuanya itu nanti akan diminta bertanggung di hadapan Allah SWT. Asabul insanu ajitruka sudah. Adakah manusia menganggap bahwa mereka dibiarkan begitu saja? Tidak. Ya. Nusari ulam fil khairat bal la yashurun. Kami menyegerakan kepada mereka suatu kebaikan, tetapi mereka tidak sadar. Artinya Allah selalu membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk, kasih sayang, diberikan suri tauladan dengan datangnya para nabi utusan, sehingga manusia masuk dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Gerakannya dalam macam-macam, ya, dalam kebaikan yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kebanyakan manusia itu tidak sadar, tidak mengerti bahwa di sampingnya itu adalah Rasul, tidak paham bahwa yang disampaikan itu hak, dianggapnya sesuatu justru yang menyalahi mereka. Ya, barangkali itu. Ya, monggo Gus Hafid mau menambahkan. Terima kasih. Beberapa poin yang pertama,
Jelas-jelas Pak Yesus yang telah menunjukkan kepada umat yang sah. Satu, orang berpercaya Allah dengan keberagamannya ini justru di sana kita tuntut menunjukkan hasil belajar dari Tuhan. Siapa kita yang terbaik ketika tidak menyalahkan yang lain, tapi hanya berusaha melaksanakan perbedaan kita yang Allah menilainya bukan manusia. Manusia sebagai sumber dan silakan atas suatu diskusi dan terus saya Terima kasih. Ya, terima kasih kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Dan melanjutkan atas selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Pada santriwan maupun santriwati yang ingin bertanya, saya persilakan atau di jemaah Zoom bertanya dan bersilakan. Silakan. Syukuran. Simpel ya. Kalau belajar kok kompak gitu. Ada tambahan, ada pertanyaan, ada koreksi? Monggo Bapak Ibu, teman-teman yang santriwati. Siap Gus izin. Ya, silakan. Alhamdulillah. Sebentar Pak. Alhamdulillah dalam perjalanan dan sudah waktunya sholat, lalu kita singgah untuk sholat singgah untuk sholat di masjid. Dalam hal ini apakah kita ikut sholat dengan imam atau sholat sendiri? Karena dalam mengajar di laporan dan ya inilah kami di komunitas SPMA dalam hidup berbangsa dan bernegara dan konsepsinya bagaimana hidup berbangsa dan bernegara secara real di level pribadi, komunitas hingga membangun bangsa. Ini saya berharap jangan mendapatkan rahmat Allah, minimal menyuarakan ini sebagai representasi dari masyarakat dan sekaligus insya Allah siap untuk diadopsi jika ini adalah hal yang baik untuk negara. Atau seluruh Habibin yang telah memotivasi terus ikut bersama ini sangat-sangat memberikan semangat dan kelas. Terima kasih, diskusi. Mungkin saya kembali. Next, monggo Pak. Yang tadi mau bertanya tadi. Monggo Pak Bibit yang tadi mau bertanya atau menyampaikan koreksi atau tambahan, silakan Pak. Diulang Pak. Suaranya
Nggih. Satunya harus dinantikan. Nggih, silakan Bapak. Ya, sambil menunggu dari Pak Bibit ada pertanyaan dari Santri Putra, bagaimana kalau ada beberapa golongan kelompok yang melaksanakan sholat di masjid dan kemudian kita tahu betul bahwa ada salat berjamaah, kemudian kita tahu betul bahwa imamnya itu tidak benar, begitu. Apakah kita sholat? Nah, hadis Nabi sudah jelas ketika zaman fitnah dan kita mengetahui seorang imam yang kita tahu betul dia fasik atau itu, maka untuk menghindari fitnah juga maka kita harus tetap ikut sholat bersama dan nanti akan sholat sendiri ya. Kalau memang tahu betul, tapi kalau tidak kita yakin bahwa saudara sesama muslim itu adalah baik ya, kita yakin bahwa baik, kecuali memang sudah nyata-nyata kefasikannya. Sehingga untuk menghindari fitnah tetap kita ikut sholat berjamaah, tapi kemudian bisa melaksanakan sholat sendiri. Oke, monggo Pak Bibit. Waalaikumsalam. Tadi juga disebut oleh Gus Syafid bahwa menyebut orang Nasrani. Tapi saya pernah berdiskusi dengan orang Kristen dan dia menyebutkan bukan, kalau Nasrani kan di dalam Al-Quran disebutkan Nasrani. Dan mereka disebut Nasrani nggak mau yang kedua hanya Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam negara ini kan disebutkan ada 6 agama, ditambah satu lagi aliran kepercayaan. Ini sebetulnya benar apa? Mohon pencerahan. Terima kasih. Iya, kalau di Indonesia sebagaimana undang-undang ya, seperti yang kita ketahui ya, untuk pengakuan dan stempel atau ini ya, itu kan hanya sebuah nama yang jelas menunjukkan kepada identitas pengikut dari Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Yesus Kristus maka umatnya disebut dengan Kristiani. Untuk Nasrani itu karena dari Nasoro atau ada yang menyebutnya dari Nazaret, sehingga pengikutnya disebut Nasrani. Kemudian untuk agama yang ada di Indonesia, kalau dulu kita waktu masih kecil yang diakui di Indonesia hanya 5 ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Sekarang misalnya dimasukkannya apa, semuanya ada yang tidak diakui, tetapi pemerintah memberikan ucapan selamat, tokoh-tokoh publik kita memberikan ucapan, artinya juga mengakui itu. Nah, apakah ada undang-undangnya atau pengakuannya bagaimana? Dan karena memang kita sudah tidak berpancasila lagi secara murni dan konsep dari Undang-Undang Dasar 1445 yang mestinya sebagai sumber kekuatan hukum, itu kok malah yang merasa paling Pancasila pun tidak Pancasila. Di Pancasila itu dari sudut pandang mana, setiap presiden merasa saking Pancasila dan menganggap rival politiknya itu tidak Pancasilais. Sehingga Pancasila versi siapa yang mengakui itu. Tapi kalau melihat dari roh semangat ketuhanan yang Maha Esa, ya tentu sebagai dasar itu siapa yang diakui, ya kembalinya yang berketuhanan yang Maha Esa ya. Apapun sebutannya, apapun istilahnya, yang diakui di Indonesia menurut positif yang ketuhanan yang Maha Esa. Karena sila yang pertama inilah kemudian memberikan
roh, stimulasi dan memberikan ke dalam setiap Pancasila, sila-sila yang lain, dalam bukti-bukti yang lain itu kembalinya kepada itu. Nilai-nilai adiluhum bangsa itu adalah berketuhanan. Nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa ini, bangsa yang mempunyai Tuhan, dan itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Matur nuwun, demikian penjelasan kami. Terima kasih Gus Hafid. Dan memang kita tidak penyifatan itu tidak untuk mereka akui atau tidak. Itu kan untuk kita bagaimana memahami ketika kita bersikap, bagaimana kerukunan antar beragama, antar beragama. Nah, sehingga kita melihatnya mereka mengaku atau tidak, apa yang mesti kita lakukan, sikap kita yang kita tunjukkan, bagaimana kerukunan beragama itu bisa
tercipta dengan baik di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli tadi, bukan UUD 45 palsu. Demikian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kayaknya Pak Muhyiddin dokter senyum mau bicara itu. Bunyikan birakan. Saya nggak melihat layar sehingga nggak tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih informasi dan tambahannya Pak Mufti. Saya kembalikan kepada moderator dan untuk waktu di sini sampun habis lebih 3 menit. Terima kasih atas ilmunya dari beliau Gus Irik dan Beliau Sakit. Semoga bisa kita laksanakan dalam hidup. Mungkin saya sebagai moderator, saya kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Allah memberkati syukurnya dan teruskan kita dengan surah al-mustaqim, surah al-mustaqim, surah al-mustaqim, surah al-mustaqim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.